Di video keempat ini kita udah mulai masuk ke bagian inversi. Kalau yang sebelumnya itu kan masih forward modeling semua. Nah, di inversi itu secara umum ada dua, ada inversi linear dan linear, non linear. Jadi ada dua tuh. Nah, kita bakal coba praktik inversi linear. Inversi linear yang akan kita lakukan itu menggunakan persamaan sederhana, yaitu persamaan regresi garis lurus ya. Sini udah ada contohnya. Nah, mungkin highlight-nya kita bakal mulai dari yang paling mudah dulu inversinya, yaitu inversi event determined. Jadi secara umum pada kasus regresi garis lurus itu ada tiga. Yang pertama, event determined itu ditunjukkan pada gambar yang B ini, artinya jumlah data dan jumlah parameter model itu sama. Jadi kan pada persamaan regresi garis lurus atau regresi linear itu ada dua ya parameter modelnya, yaitu A dan B. Ini parameter model. Nah, apabila parameter model sama dengan jumlah data, itu adalah event determined kasusnya, which is itu ini ada dua data, dua titik. Ini event determined, dua data dan dua parameter. Sedangkan untuk kasus overdetermined itu jumlah data melebihi dari parameter model. Jadi parameter model kita ada dua, sedangkan jumlah datanya itu ada banyak gitu. Seperti gambar yang A ini overdetermined. Biasanya juga kasus versi lumayan banyak yang kasus overdetermined. Selanjutnya itu ada underdetermined. Contohnya itu yang D ini dan C ini underdetermined. Jadi parameter model kita ada dua, A dan B, sedangkan datanya itu cuma satu. Ini satu titik nih. Atau ini yang D nggak usah dilihat dulu deh, nanti kita belum masuk ke constraint. Yang C ini itu underdetermined. Contohnya kalau kasus dalam ilmu kegeofisikan atau kebumian itu adalah gravity, itu biasanya inversinya termasuk underdetermined gitu, karena parameter modelnya banyak tapi datanya lebih sedikit gitu. Nah, langsung aja kita buat. Oh iya, ini bisa dinamain ya Jupiternya atau notebooknya ini. Kita misal yang pertama itu forward modeling 1, terus yang kedua bisa dibuat forward modeling 2, terus notebook ketiga itu kemarin kita tentang bola homogen, berarti forward modeling biar aja buat gak apa-apa, sama aja. Oke, kita buat notebook baru. Nah, kita bakal praktik dari satu-satu ya. Event determine dulu yang paling sederhana dan gampang. Kita buat library import, kita import terus event determine. Jadi diketahui bahwa persamaan forward modeling adalah ini, D sama dengan GM. Kita buat misal forward modeling atau FM aja lah. Itu D sama dengan GM. Dengan D itu adalah data, G itu adalah fungsi persamaan forward modeling atau dalam hal ini adalah matriks kernel bentuknya. Terus M itu adalah parameter model. Nah, kita buat dulu nih data sintetik karena kita mau melakukan inversi. Jadi kita buat dulu yang namanya parameter model. Terbiasa kita menggunakan persamaan regresi garis lurus atau regresi linear, berarti kita punya dua parameter model yaitu A dan B. Misal yang A 0,7, B
0,3 gitu. Terus tentu kan bersamanya ini ya, contohnya a plus bz. Kita mempunyai satu variabel bebas, itu adalah x contohnya. Terus kita membuat 2, misal 5 ke 7 gitu. Kita coba print x nya tuh 5 dan 6 x nya, sip, sebagai contoh ya. Terus kita buat data sintetik atau data observasi. Dops sama dengan a plus b kali x. Kita print dops nya biar sip, 2,2 terus 2,5. Kemudian kita plotting plt.plot x, dops, kasih simbol misalnya merah terus lingkaran ya, yang kayak gini. Terus kasih label misalnya ini data observasi, plt.legend, plt.grid, plt.show. Sip, ini data observasi kita. Selanjutnya kita udah punya data sintetik nih, data observasi sintetik. Selanjutnya kita akan melakukan forward modeling. Jadi selanjutnya kita akan melakukan inverse modeling. Ini kan persamaan forward modeling nih, D sama dengan G kali M. Atau bisa gini deh kita buat, maksudnya kita buat gini, parameter model M sama dengan A, B. Oke, terus matriks kernel itu seperti ini bentuknya, di atas saja kali ya. G sama dengan np.column_stack. Jadi G itu kan fungsi persamaan forward modeling ya, yang berarti itu adalah A plus BX ini. Jadi kita bisa buat, karena ini nggak ada variabel bebas dan bentuknya harus bujur sangkar ya, gini biar kebayang. Ini oh, ini agak susah dimengerti yang mana ya. Nah, ini contoh yang T sama dengan A plus BZ itu seolah-olah variasi temperatur terhadap kedalaman. Jadi T itu adalah data, Z itu adalah Z itu adalah matriks kernel, dan AB ini itu adalah parameter model. Jadi satu-satu ini artinya ya supaya dia bujur sangkar gitu. Nah, ini dijelasin bujur sangkar, bisa dibaca sendiri. Jadi nanti kita coba aja, kita coba print gampang. Nah, kenapa x pangkat 0 itu karena kita membuat satu-satu seperti ini nih. Dan semua angka yang dipangkatkan 0 itu kan bernilai 1 ya. Jadi bisa aja sih kita buat kayak gini, nggak masalah. Terus ini x doang karena tadi persamaannya A plus bx ya. Ini kita hapus aja, harusnya nggak masalah ya. Kita print G misal, print G. Nih, jadi G itu yang baris di setiap yang pertama ini nih, misal 0,0 itu 1, terus 1,0 itu 1 juga nih matriksnya nih, 1Z 1Z2 nih. Oke, tadi kan yang 56 ini itu ya yang variabel bebas kita, terus satu ini adalah x pangkat 0 gitu guys. Terus kita buat data statiknya dengan cara forward modeling g.m. Oke, kita run ulang, beda nggak hasilnya? Oke, dops, guys. Oke, sama aja ya hasilnya.
Ini menggunakan dalam bentuk matriks ya, bukan fungsi objektif biasa. Setelah kita mempunyai data sintetik dari persamaan forward modeling, kita bisa melakukan inversi ini. Jadi dari forward modeling kan kita ingin mencari D ya, sedangkan inversi itu kita ingin mencari M ya. Kalau event determine, solusinya seperti ini kira-kira. Kita tambahin dulu satu. Solusi untuk event determine ya. Jadi beda-beda nih setiap kasus yang tadi ada overdetermine, event determine, dan underdetermine itu solusinya beda-beda. Nah, karena forward modeling tadi D sama dengan GM, sedangkan kita ingin mencari M, pada inversi itu tinggal dipindahkan aja yang G-nya. Jadi kira-kira seperti ini. Kita buat gini deh. M sama dengan G pangkat ini. Sorry. Nah, ini adalah solusi inversi kita untuk kasus event determine atau event constraint. Spasi brother, kok nggak bisa spasi ya? Udah deh, solusi aja. Nih, berarti kita bisa langsung nih, karena kita udah punya G-nya, ini matriks kernel, terus juga kita udah punya D-nya, D sintetik atau D observasi yang ini. Ya udah, kita seolah-olah kita nggak tahu nih, ini kita nggak tahu nih, seolah-olah kita nggak tahu. Kita ingin menghasilkan parameter model dari forward modeling. Jadi kita buat nih M calculated sama dengan G itu di inversekan. Caranya seperti ini. In out, terus dimasukin G-nya, dikalikan dengan D. Oke, kita print. Nah, cara membacanya adalah G diinversikan, terus dikalikan secara matriks dengan D gitu. D kan perkalian matriks, perkalian dot ya gitu. Oke, sorry, salah lagi di ops harusnya. Nih, ini adalah M calculated kita. Nih, sama kan hasilnya 0,7 sama 0,3. M calculatednya 0,7 sama 0,3. Nah, jadi seandainya kita ingin memanggil yang 0,7 doang, caranya adalah yang ke 0, M calculated indeks ke 0 gitu. Nih, 0,7 nih, nggak sama persis ya dengan hasil versi. Tapi nggak apa-apa, itu errornya sangat-sangat kecil. Kalau ingin memanggil yang 0,3 itu 0, berarti indeks ke 1. Ini guys. Oke ya, aman ya. Berarti kalau kita udah punya M calculated, kita bisa menghitung D calculated-nya, caranya adalah sama kayak sebelumnya, bisa nih yang gini, atau bisa gini juga nih. Kan tadi ingin memanggil yang ini ya 0,7 itu jadi bisa gini nih. Yang tadi indeks ke 0 itu adalah A ditambah M calculated indeks ke 1 which is 0,3 dikali X variabel bebas kita. Nah, dihasilkanlah D calculated. Nah, oke. Kita plot nih, kita copy aja yang ini, plotting. Oke, kita copy yang ini untuk data observasi, terus kita buat yang untuk data kalkulasi. Misalnya apa ya, ini. Nah, ini adalah hasil inversi kita, mirip kan sama yang tadi.
Nih, untuk kasus yang event determine. Jadi yang hitam itu garis ini adalah data kalkulasi, sedangkan yang merah itu adalah data observasi. Misal kita buat ini, tuh sama persis lokasinya. Jadi kita buat gini aja sih. Nah, kalau dihitung errornya pun ya bakal nol juga sih sebenarnya. Jadi nggak perlu dihitung lah. Ini untuk kasus event determine guys. Jadi dia bisa langsung gini nih, langsung dibalik lah dari persamaan format modeling. Oke, mungkin sekian dari video ini.